Cerita ini dimulai dengan pembantaian tragis yang dilakukan oleh seseorang di suatu tempat bernama Linglo. Seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut ialah Mu Chen. Mu Chen adalah salah satu murid yang berlatih di tempat tersebut. Ia ingin meminta keadilan bagi dirinya di sana. Tiba-tiba ada suara seorang tetua dari atas langit mengatakan dengan suara marahnya, "Mu Chen, kamu mengabaikan peraturan Linglo, membunuh orang tak bersalah. Kamu tahu kesalahanmu?" Mu Chen marah dengan orang-orang di atas tersebut, memaksa mereka untuk menyerahkan Jisuan kepadanya. Namun, tetua tersebut lebih marah dengan jawab, "Lancang," bersamaan dengan petir yang menyambar. "Mu Chen, kamu membantai semena-mena, melakukan kejahatan, pantas dihukum mati." Tetua lain ada yang membelanya dengan mengatakan, "Tunggu, pasti ada alasan mengapa Mu Chen melanggar aturan." Namun tetua lain tetap tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Mu Chen. Akhirnya perintah ditetapkan. "Mu Chen, murid yang berlatih di Linglo, telah melanggar peraturan. 5 akademi besar mengusirmu dari Linglo hari ini." Akhirnya ada formasi besar dari atas langit yang mengarah ke Mu Chen. Mu Chen tidak dapat menghindar dan akhirnya berada di tengah formasi tersebut. Mu Chen ditarik ke atas dengan formasi tersebut. Sebelum Mu Chen menghilang, ada seseorang yang mengejar dan memanggil namanya. Orang tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Luoli. Luoli tidak dapat melakukan apapun melihat Mu Chen yang sudah menghilang dari hukuman cermin penghakiman Linglo tersebut. Setelah beberapa waktu, di wilayah bagian timur, di Akademi Beiling, Mu Chen sedang berkultivasi memenangkan dirinya di suatu hutan. Dia mengeluarkan belatinya, mengingatnya tentang janjinya kepada Luoli sebelumnya, bahwa Luoli akan menunggunya di 5 akademi besar. Mu Chen membulatkan tekadnya untuk akan segera menepati janjinya kepada Luoli tersebut. Mu Chen juga mengatakan, "Tunggu aku pasti akan datang." Namun tiba-tiba ada sebuah pedang yang diam-diam menyerang Mu Chen dari belakang. Pedang itu menarik gesit mencari kesempatan untuk melukai Mu Chen. Namun, Mu Chen masih terlihat unggul untuk bertahan dan menyerang pedang tersebut. Hingga akhirnya muncul sebuah suara, "Berhenti, jangan merusak pedangku." Itu juga mengungkapkan diri sang pelaku. Dia adalah Tang Qing'er, senior dan teman masa kecil dari Mu Chen. Dia melakukan demikian untuk menguji kemampuan Mu Chen. Yang sebelumnya terakhir kali mereka bertemu, Mu Chen itu hanya level Guanyin, meningkat menjadi level Lingdong fase awal. Qing'er menambahkan berkata, "Cukup bagus kamu menyembunyikannya," sambil menepuk pundak Mu Chen. Mu Chen menjawabnya, "Kak Qing'er, ini bukan alasan bagimu untuk menyerangku diam-diam tadi kan?" Namun dengan sombongnya, Qing'er menjawab, "Kamu masih merasa cukup hebat? Aku adalah ahli level Lingdong fase menengah kelas surgawi. Kamu masih belum bisa mengalahkanku." Mu Chen cuma bisa menatap pandangan kakaknya Qing'er karena bagaimanapun dia adalah teman dekat, bahkan dapat dianggap seperti kakak kandungnya sendiri. Di sini pula Qing'er sedikit menceritakan tentang masa lalu mereka. Dulu Mu Chen pernah memeluk kaki Qing'er karena ketakutan mendengar suara guntur. Itu sangat imut dan menggemaskan. Mu Chen pun tidak dapat berkata apapun. Qing'er melanjutkan, tujuannya ke sini adalah untuk mengajak Mu Chen ke suatu tempat.
Setelah keluar dari Linglu, ayahnya berpesan agar selalu menjaga Muchen. Namun Qian-er tanpa sengaja mengungkit masalah Linglu lagi di depan Muchen. Apa yang terjadi pada Muchen hingga dikeluarkan dari Linglu adalah hal yang tidak ingin dibahas kembali olehnya. Muchen langsung mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, "Kak Qian-er, mau membawaku kemana?" Qian-er pun langsung berjalan mengajak Muchen ke suatu tempat. Qian-er berkata, "Di Akademi Beiling ini terdapat sebuah tempat berlatih yang bagus. Aku akan membawamu ke sana. Setelah memasuki leveling dong, akan memiliki peluang untuk masuk kelas surgawi. Nantinya kamu harus membantuku di cabang timur supaya orang-orang cabang barat dapat mengetahui kehebatanku." Itu adalah apa yang dikatakan oleh Qian-er kepada Muchen. Namun, saat perjalanan tersebut ada juga beberapa orang yang membicarakan tentang Muchen. Bukankah itu Muchen, orang yang dikeluarkan dari Linglu tersebut? Mereka penasaran kesalahan apa yang diperbuatnya hingga dipaksa keluar dari Linglu. Perlu diketahui bahwa Linglu adalah salah satu tempat pelatihan terbaik, namun juga bukan hal yang mudah untuk bisa memasuki Linglu. Menyia-nyiakan kesempatan itu adalah orang yang bodoh. Mereka mencemooh Muchen. Qian-er yang mendengarnya marah. Qian-er pun memarahi para murid cabang barat tersebut yang membicarakan Muchen, bahkan menantang mereka untuk bertarung dengannya. Para murid tadi ketakutan dan tidak berani melawan, hingga akhirnya minta maaf. Muchen menghentikan Qian-er dengan berkata, "Kak Qian-er, bukankah mau membawaku ke tempat latihan?" Setelah itu, akhirnya para murid tadi dibiarkan pergi begitu saja. Sementara itu, ada beberapa percakapan antara ketua Akademi Xiao, Master Mo, dan Master Xi. Mereka sedang membicarakan tentang persiapan ujian Akademi kelas bumi yang akan segera diadakan. Master Xi menjelaskan bahwa cabang barat sedang berlatih keras untuk ujian tersebut, terutama Liu Yang sebagai tuan muda klanmu. Sementara itu, Master Mo menjelaskan bahwa cabang timur Muchen telah kembali dari Linglu. Itu bisa berkembang pesat setelah masuk ke leveling dong. Dia juga punya kesempatan untuk masuk ke kelas surgawi. Namun Master Xi malah mencemooh Muchen. Masalah keluarnya dia dari Linglu telah membuatnya selama setahun ini, dan disarankan untuk dikembalikan saja ke klanmu saja daripada memaksakan perkembangan Muchen. Namun ketua Akademi Xiao tidak mempersalahkan Muchen. Dia menganggap bahwa kompetisi pertarungan cabang barat dan timur itu akan membuat mereka lebih baik untuk kedepannya. Scene berganti di mana ada pembicaraan Liu Yang dengan Liu Bai. Scene berganti di mana ada pembicaraan antara Liu Yang dengan Liu Mubai. Liu Yang melihat Muchen dan Qian-er yang sedang berjalan bersama. Liu Yang pun mengumpat Muchen yang dianggap tidak berguna itu dan malah dekat-dekat dengan Kak Qian-er yang disukai oleh Liu Yang. Liu Mubai menghentikannya. Yang terpenting bagi Liu Yang adalah menang di kompetisi pertarungan cabang barat dan cabang timur nantinya. Jika menang juara 1, maka bisa mempunyai kesempatan memperebutkan kuota masuk 5 akademi besar. Liu Yang harus mengalahkan Muchen bagaimanapun caranya nanti. Itu adalah yang dikatakan oleh Liu Mubai kepada Liu Yang. Muchen masih dalam perjalanan menuju tempat latihan, namun mendengar bahwa murid cabang timur ditindas oleh para murid cabang barat. Para murid cabang barat lebih dominan sombong dan selalu menindas para murid cabang timur. Cabang timur masih berusaha untuk melawannya, namun dari segi kekuatan masih cukup terlihat perbedaan mereka. Hingga akhirnya Muchen datang untuk membantu cabang timur yang ditindas itu. Di sini para murid cabang barat hujat Muchen lagi. Perlu diketahui bahwa selama belasan tahun terakhir, Akademi Beiling baru mendapatkan 1 kota saja untuk masuk ke Linglu. Namun itu malah disia-siakan oleh Muchen.
Di sini Muchen malas untuk membahas mengenai hal itu, jadi Muchen pun langsung menantang mereka. Pertarungan Muchen dengan para murid cabang barat itu pun dimulai. Namun dalam pertarungannya, Muchen masih unggul dan memenangkan pertarungan tersebut. Namun pada saat terakhir muncul lagi Liu Yang dari cabang barat. Mereka menganggap bahwa cabang timurlah yang salah dan harus meminta maaf terlebih dahulu. Liu Yang juga menghujat Muchen lagi. Dia kira bahwa Muchen sebelumnya masuk ke Linglu itu hanya karena keberuntungan saja. Akhirnya pertarungan antara Muchen dan Liu Yang akan terjadi. Namun di saat terakhir hampir terjadi pukulan satu sama lain. Master Mu datang untuk menghentikan pertarungan mereka. Mereka tidak diperbolehkan bertarung sembarangan. Jika mau, diperbolehkan di arena bela diri atau lebih baik menunggu kompetisi akademi saja. Master Mo juga memberitahu mereka bahwa jika mereka mendapatkan juara 1, maka itu akan menguntungkannya untuk bisa masuk ke 5 akademi besar nantinya. Muchen juga teringat dengan janjinya kepada Luo Li lagi. Jadi Muchen dan Liu Yang sepakat untuk berduel saat kompetisi akademi nanti. Chen Er datang menghampiri Muchen. Dia mau menghajar Liu Yang daripada Muchen harus bertarung dengannya. Karena bagaimanapun, Muchen saat ini masih belum berlatih seni spiritual. Itu pasti akan merugikan Muchen saat bertarung dengan orang yang telah berlatih seni spiritual. Namun Muchen di sini masih tenang karena dia berpikir bahwa itu adalah masalahnya sendiri dan dia bisa menyelesaikannya. Muchen saat ini telah kembali ke rumahnya di klan Mu untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Muchen di sini juga meminta izin agar diajarkan seni spiritual dari ayahnya, agar dia bisa melawan Liu Yang saat kompetisi nantinya. Ayahnya, Mu Feng, memperbolehkannya. Ayahnya Mu Feng juga membiarkan Muchen untuk bebas memilih seni spiritual yang diinginkannya. Seni spiritual dibagi menjadi tipe menyerang dan bertahan. Setiap tipe ada 3 level: level dewa, roh, dan umum. Setiap levelnya pun dibagi menjadi 3 lagi, yaitu kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Di sana terdapat banyak seni spiritual yang bermacam-macam. Muchen pertama kali mengambil sihir naga api, seni spiritual tingkat roh kelas rendah. Seni itu juga yang digunakan atau dipraktikkan oleh ayahnya sekarang. Namun, Muchen tidak memilih seni spiritual tadi sehingga diletakkan kembali ke tempatnya. Muchen masih mencoba memilih seni spiritual yang lebih cocok dengannya. Kemudian Muchen tiba-tiba berhenti di tempat salah satu seni spiritual. Di sana, dia merasakan ada seseorang yang memanggil namanya. Dia terpanggil seperti itu. Mungkin itu adalah takdirnya. Dia memegang seni spiritual tersebut, merasakan ada sesuatu. Seni spiritual yang diambilnya adalah seni Pagoda Agung. Ayahnya di belakangnya berkata, Chen Er, seni itu tidak memiliki level dan kelas. Lebih baik pilih yang lainnya saja. Muchen menjawabnya, aku rasa jika tidak memilihnya, aku akan menyesal. Ayahnya masih meyakinkan Muchen apakah benar-benar mau memiliki seni spiritual itu. Muchen menjawabnya dengan yakin untuk memilihnya. Saat itu pula ayahnya mengatakan, Jing, dia memang adalah putramu. Kata-kata itu membuat Muchen kaget. Dia kemudian bertanya, Ibu, sebenarnya dari mana asal seni spiritual ini? Ayahnya menjawab, ini adalah peninggalan ibumu untukmu. Namun dia pernah bilang, jika kamu tidak memilihnya, maka biarkan seni spiritual ini tetap di sana. Muchen kemudian bertanya, ibu seharusnya masih hidup kan? Sekarang dia ada di mana? Ayahnya merasa tidak berdaya saat menjawab pertanyaan anaknya itu. Masalah ibumu cukup rumit, akan mencelakaimu
jika memberitahumu sekarang. Mu Chen kaget dan sedih saat mendengarnya. Dia mengatakan, "Apakah kepergian ibu berkaitan denganku?" Ayahnya menjawabnya, "Ibumu selalu memikirkanmu. Demi kamu, dia bisa meninggalkan semuanya. Namun, ayah yang tidak berguna ini tidak bisa membiarkan ibumu berjaga di sisimu." Mu Chen berkata lagi, "Ayah, kamu juga merindukan ibu kan?" Ayahnya menjawab, "Benar." Mu Chen pun berkata lagi, "Ayah, aku akan menemukan ibu suatu hari nanti, sehingga kita sekeluarga akan bersama lagi. Tidak akan ada yang akan mencegahnya." Ayahnya tersenyum kepadanya, mengatakan, "Kalau kamu sudah memilih seni pagoda agung ini, maka berlatihlah dengan baik-baik. Seni yang ditinggalkan ibumu ini bukanlah benda biasa. Setelah berlatih sampai ke tahap tertentu, mungkin kamu akan mengetahui segalanya." Akhirnya Mu Chen pun mulai berlatih dan mempraktikkan seni pagoda agung tersebut. Namun, di suatu tempat lainnya, Liu Mubei memberikan sesuatu kepada Liu Yang. Barang itu adalah mutiara peledak yang bisa digunakan sebagai cara terakhir untuk mengalahkan Mu Chen. Karena dalam kompetisi itu, Liu Yang harus menang bagaimanapun caranya melawan Mu Chen. Sementara itu, Mu Chen sudah mulai memahami seni pagoda agung tersebut. Seni pagoda agung terdiri dari fondasi, pembentukan, dan pembentukan menara. Walaupun saat ini Mu Chen baru memasuki awal tahap fondasi, tapi sudah merasakan energi yang kuat dan dominan. Seni spiritual ini benar-benar luar biasa. Saat Mu Chen mencoba mempraktikannya, dia ternyata dilihat oleh ayahnya dan Paman Zhou. Paman Zhou berkata, "Sepertinya latihanmu selama beberapa hari ini berhasil." Ayahnya Mu Chen pun bertanya, "Apakah kamu akan kembali besok? Jika kamu bisa lolos ujian kali ini, kamu bisa masuk ke kelas surgawi dan punya kesempatan memperebutkan kuota masuk 5 akademi besar." Mu Chen menjawab dengan yakin bahwa dia pasti akan bisa. Dan ayahnya pun menantangnya untuk bertarung dengannya, untuk menguji seni spiritual tersebut. Dari jarak kekuatan memang sangatlah jauh berbeda. Ayahnya level Senpo, sedangkan Mu Chen cuma level Lingdong. Namun ayahnya bilang, "Yang turun tangan langsung bukanlah aku. Biarkan burung naga api yang melawanmu. Juga aku akan membatasi kekuatannya setara denganmu, yaitu level Lingdong fase awal. Jika kamu bisa menahan 3 serangannya, kamu pasti bisa melawan Liu Yang nanti." Mu Chen menerima tantangan ayahnya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Serangan pertama dan kedua masih bisa dihindari dengan kelincahan Mu Chen. Namun, saat serangan ketiga, Mu Chen harus menahan dengan segala kekuatannya. Dia dilatih keras karena dalam keadaan hidup dan mati, musuh tidak akan berbelas kasihan kepadanya. Serangan ketiga membantu Mu Chen berkembang pesat hingga bisa menembus tahap fondasi dari seni pagoda agung tersebut. Sementara itu, di kompetisi Akademi Peiling, pertarungan cabang timur dan barat hampir dimulai. Namun Mu Chen masih belum hadir. Liu Yang mengatakan bahwa dia mungkin tidak berani datang karena malu jika kalah darinya. Qian Er dan teman-teman dari cabang timurnya mengkhawatirkan dan menunggu kedatangan Mu Chen. Dalam kompetisi ini, Liu Mubei dan Hong Ling juga ikut untuk menyaksikan pertandingan mereka. Ketua Akademi Shou
akhirnya datang untuk memberikan penjelasan terkait dengan kompetisi ini. Setiap peserta diperbolehkan untuk menantang satu peserta lainnya. Cuma ada satu kesempatan, jadi harus gunakan sebaik-baiknya. Kompetisi duel ini tidak diperbolehkan untuk membunuh satu sama lain. Akhirnya ujian akademi pertandingannya dimulai. Liu Yang langsung memasuki arena pertarungan. Liu Yang juga langsung menantang Mu Chen yang sedang ditunggunya. Namun sayangnya Mu Chen saat ini masih belum bisa datang. Para teman dari cabang timur sangat mengkhawatirkannya, karena jika tidak menerima tawaran itu, pastinya Mu Chen akan langsung dianggap kalah atau didiskualifikasi. Tang Qinsan memikirkan terkait dengan Mu Chen, jadi dia mengorbankan dirinya untuk bisa bertarung dengan Liu Yang terlebih dahulu supaya bisa memberikan waktu kepada Mu Chen. Liu Yang meremehkan Tang Qinsan, karena bagaimanapun dia beranggapan bahwa dia sangatlah lemah dan tidak pantas untuk bertarung dengannya. Namun Tang Qinsan juga menunjukkan kekuatannya kalau dia sekarang sudah mencapai level Lingdong. Itu membuat semua orang terkejut. Ternyata dia sudah menerobos ke level Lingdong saat ini. Termasuk Chen Er juga kaget. Pertarungan antara Liu Yang dengan Tang Qinsan pun dimulai. Namun tetap saja bahwa Tang Qinsan lebih lemah daripada Liu Yang. Pukulan pertama Tang Qinsan benar-benar kalah dari Liu Yang. Ternyata masuk ke level Lingdong saja masih belum cukup untuk bisa melawannya. Namun bagaimanapun caranya, Tang Qinsan harus memberikan waktu kepada Mu Chen untuk bisa menghadiri pertandingannya. Jadi dia mengusahakan untuk mengulur waktu untuk Mu Chen. Dia rela dijadikan samsak tinju oleh Liu Yang. Kegigihannya benar-benar membuat orang lain kagum dan iba kepadanya. Namun Liu Yang masih sangat kejam memukul Tang Qinsan. Para penonton melihatnya benar-benar sangat kasihan kepadanya, karena walaupun Liu Yang sudah menang tapi masih memukul Tang Qinsan dengan sangat kejam dan keras. Liu Yang benar-benar ingin mengakhiri pertarungannya dengan Tang Qinsan dengan teknik terakhirnya. Namun sebelum Tang Qinsan terkena pukulan terakhirnya tersebut, akhirnya Mu Chen muncul untuk menyelamatkannya. Kemunculan Mu Chen juga membuat semua orang kaget, tapi itu juga memberikan harapan kepada Tang Qinsan agar bisa melawan Liu Yang nantinya. Seperti apa kelanjutan dari pertarungan Mu Chen dan Liu Yang nantinya? Tetap saksikan di channel ini ya guys ya. Saya akhiri sampai sekian saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.